Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data MSB. Kita akan mendapatkan besaran nilai momen magnetik dari suatu senyawa hasil karakterisasi MSB dengan menggunakan kalkulator. Oleh karena itu, kita akan membuat kalkulator MSB-nya. Nah, di sini sudah ada data-data yang telah disediakan untuk senyawa besi 2 oksalat dihidrat. Itu untuk parameternya yang pertama ada sisi balance, yaitu nilai terukurnya dengan 0, suhu dengan nilai terukurnya 26 derajat Celcius, massa tabung kosong 0,7731 gram, R0 minus 25, tinggi sampel dalam tabung 2,5 cm, R-nya 2050, massa tabung plus sampel 0,8795 gram, dan massa molar untuk senyawa besi 2 oksalat dihidrat itu 179,89 gram per mol. Untuk membuat kalkulator MSB, kita memerlukan data-data seperti suhu, massa tabung kosong, massa tabung plus sampel, massa sampel, tinggi, R0, R dikurang R0, massa molar, XD, konstanta, XG, XM, X alpha, XA, nu F, dan elektron tak berpasangan. Langkah pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu nilai XD. Nilai XD kita dapatkan dengan melihat data faktor koreksi diamagnetik. Nah, faktor koreksi diamagnetik ini bisa kita lihat dalam jurnal Diamagnetic Correction and Pascal Constant. Di sini tersedia beberapa data-data, yaitu ada nilai faktor diamagnetik untuk atoms in covalent species, specific bond types, anions, common ligands, common solvents of crystallization, kemudian ada untuk kation juga. Selanjutnya, untuk data faktor diamagnetik ini akan kita kopikan ke dalam Excel. Jadi ini akan kita copy dulu datanya semuanya. Kemudian kita kopikan saja. Nah, ini kita akan mulai masuk ke dalam kalkulator XD-nya. Di sini sudah disiapkan untuk nilai faktor koreksi diamagnetik kation, anion, dan ligan. Jadi di sini kita masukkan dengan cara menggunakan paste spesial. Kemudian kita pilih Unicode Text, kemudian OK. Nah, di sini sudah terlihat ya data-datanya. Nah, karena masih berantakan, kita akan merapikannya terlebih dahulu. Dengan cara kita pilih Find and Select, Replace. Kemudian ini akan kita buat terlebih dahulu. Plus minus ini, kita akan beri spasi, plus spasi. Kemudian kita pilih minus yang kecil untuk menandakan bahwa itu minus, karena kalau misalnya sebelumnya kan ini masih strip panjang ya. Ini kalau misalnya di Excel tuh belum dalam keadaan minus atau negatif. Jadi ini kita buat terlebih dahulu. Kemudian di sini kalau udah kita replace all. Ada 140 data yang terreplacement, kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita akan ubah juga tanda titik dalam data tersebut, karena kalau dalam Excel kan kalau komanya itu dalam bentuk koma ya, bukan titik seperti ini. Jadi ini akan kita ubah juga. Ini find what titik, untuk find what-nya kita tulis titik, dan replace-nya kita ganti dengan koma. Kemudian kita replace all, dan terdapat 20 data yang terreplacement, kemudian OK, dan kita close. Nah, selanjutnya kita akan pisahkan data-data ini dengan cara kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih bar data dan text to column. Kemudian delimited, next. Dan di sini kita pilih koma dan space ya. Nah, di sini kan udah terubah ya, udah terlihat di data previewnya. Kemudian kita pilih next dan finish. Nah, di sini ini kita rapikan saja menjadi satu baris ya teman-teman. Ini kita kopikan, kita alt shift bawah, kemudian kita cut aja. Ini kita paste di sini. Kemudian di sini juga kita cut dan kita paste pada bagian ini. Nah, setelah selesai kita memasukkan semua, kita akan menghapus nilai A atau huruf A ini yang dari data, karena nilai A ini tidak diperlukan ya, karena mengganggu juga. Ini kita hapus aja
dengan cara manual karena sedikit. Karena sudah semua, selanjutnya kita akan mulai memasukkan data faktor koreksi diamagnetik untuk anionnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita akan merapikannya juga dengan ini, kita buat terlebih dulu find and select dan replace, dan ini untuk find mode-nya kita paste yang tadi, dan untuk replace with-nya kita di strip spasi strip, dan terdapat data sebanyak 41 yang terreplacement, kemudian oke, dan kita akan ubah juga komanya ya, dari titik menjadi koma ini, kemudian replace sudah terganti juga, kemudian kita close, dan kita akan membagi dalam dua nilai. Di sini ada nama dan nilai. Kita pilih bar data, kemudian text to column, dan next, kemudian comma and space sudah terlihat, next, dan finish. Nah, ini untuk faktor diamagnetic anionnya. Jangan lupa juga untuk menghapus yang ada di datanya ya. Kemudian kita akan mencari faktor diamagnetik si ligannya juga dengan cara yang sama. Nah, setelah kita memasukkan semua data faktor koreksi diamagnetiknya, kita akan mulai membuat kalkulator XD-nya. Dan di sini untuk membuat kalkulator XD, kita membutuhkan ada kation, anion, ligan, nilai jumlah total, dan jumlah keseluruhan. Nah, pada sel kation, ini kita akan memasukkan data-data kation yang akan kita gunakan dengan cara kita klik sel kationnya, kemudian kita pilih bar data dan data validation. Kemudian untuk any value-nya kita ubah menjadi list. Dan untuk source-nya kita masukkan nama-nama kationnya, kita ctrl shift bawah, kemudian kita enter, di sini kita oke. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman. Di sini nanti kita bisa memilih kation yang akan kita gunakan. Selanjutnya untuk anion kita ulangi perlakuan yang sama, yaitu dengan data validation, kemudian any value-nya kita ubah menjadi list, dan source-nya kita masukkan data nama anion-anionnya, kemudian enter, dan oke. Nah, ini udah kita masukkan semuanya teman-teman, dan kita bisa pilih dan ganti sesuai senyawa yang kita punya nantinya. Kemudian untuk nilainya ini, nanti kita akan menyesuaikan dengan nilai kation, anion, dan ligan yang kita gunakan. Kita gunakan fitur VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, klik 2 kali. Kemudian kita masukkan lookup value-nya, yaitu di kationnya ya. Di kationnya ada di bagian M5. Kemudian kita beri koma, dan table array-nya kita akan masukkan data kation ini, kita blok sampai bawah. Kemudian kita akan beri koma kembali. Untuk call index-nya kita isikan dengan 2. Kemudian kita beri koma, dan kita pilih true. True ini sama aja dengan 0 ya teman-teman. Dan kita tutup, dan kita enter. Nah, ini kenapa hasilnya NA? Karena kita belum memilih kationnya. Jadi nanti kalau kita sudah memilih kationnya, ini akan berubah secara otomatis. Dan lakukan hal yang sama untuk anion. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus totalnya. Jadi sama dengan nilai dikalikan dengan jumlah. Ini kita enter aja. Dan lakukan hal yang sama untuk anion dan ligannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah keseluruhannya, kita dapatkan dengan cara sama dengan sum. Ini kita klik 2 kali, kemudian kita blok aja bagian total ini. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk kalkulator XD ini telah siap kita gunakan.
kita akan coba menggunakannya untuk senyawa besi 2 oksalat dihidrat. Senyawa besi 2 oksalat dihidrat ini untuk katanya itu ada Fe2+. Jadi ini kita akan cari di sini Fe2+. Nah, untuk nilai dan totalnya itu sudah terganti secara otomatis ya. Ini untuk totalnya kenapa 0? Karena jumlah di sini belum kita isikan. Selanjutnya untuk anionnya, karena di sini anionnya adalah oksalat, jadi kita cari di sini oksalat C2O42-. Nah ini, dan ligannya yaitu H2O, jadi kita akan cari H2O di sini. Nah, kita bisa mengecek nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan data nilai faktor koreksi diamagnetiknya. Nah, untuk Fe2+ itu nilai faktor diamagnetiknya min 13, jadi ini bisa kita lihat di sini. Nah, telah sesuai ya teman-teman, Fe2+ min 13 di sini. Nanti saja. Nah, untuk anionnya itu oksalat, ini min 34. Ini. Dan untuk ligannya H2O min 13 dan telah sesuai juga. Ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah dari setiap kation, anion, dan ligannya. Untuk jumlah Fe2+ untuk kationnya itu ada 1 ya. Jadi kita tulis 1. Di sini akan otomatis minus 13 karena min 13 dikali 1 kan min 13. Kemudian untuk oksalatnya karena ada 1 juga, kita tuliskan 1. Dan untuk H2O-nya karena ada 2, jadi kita tuliskan 2. Nah, ini merupakan jumlah keseluruhan nilai XD untuk senyawa besi 2 oksalat dihidrat, yaitu negatif 73. Nah, selanjutnya kita akan menghitung momen magnetik senyawa besi 2 oksalat dihidrat dengan menggunakan kalkulator MSB di sini. Jadi, sini kita akan mulai coba hitung. Dan di sini untuk data yang telah diketahuinya kita akan masukkan ke dalam kalkulator MSB-nya. Untuk suhunya kita akan ubah terlebih dahulu ke dalam satuan Kelvin. Jadi, sama dengan 273,15 ditambah dengan 26, kemudian kita enter. Nah, ini untuk suhunya 299,15 Kelvin. Dan untuk massa tabung kosongnya sudah tertera di sini, kita masukkan saja 0,7731 gram. Untuk massa tabung plus sampelnya itu di sini ada 0,8795 gram. Nah, untuk mendapatkan massa sampel, kita cari dengan cara massa tabung plus sampel dikurangi dengan massa tabung kosong. Kemudian kita enter. Itu untuk massa sampelnya didapatkan 0,1064 gram. Nah, untuk tingginya sudah tertera di sini, yaitu ada 2,5 cm. Dan untuk R0-nya itu negatif 25. Nilai R-nya itu 2050. Untuk mencari nilai R min R0-nya, kita cari dengan cara R dikurangi saja dengan R0 ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya itu 2075. Nah, untuk massa molar juga sudah kita ketahui itu 179,89 gram per molar. Untuk SD telah kita cari sebelumnya itu negatif 73. Dan untuk konstanta, karena kita belum mengetahuinya, kita cari dengan rumus yang ada di sini. Yaitu C sama dengan 18.900 dikali 10 pangkat 3 dikali massa sampel per tinggi dikali R dikurang R0 dikali 25,4 ditambah suhunya. Untuk konstantanya kita cari saja langsung dengan cara sama dengan 18.900 dikalikan dengan 10 pangkat 3 kemudian dikalikan dengan massa sampelnya itu di sini, kemudian kita tutup kurung terlebih dahulu dan kita bagi dengan tingginya dikalikan dengan tutup kurung. R-nya di sini R dikurang R0 kita masukkan saja langsung, kemudian dikali dengan yang kita cari 25,4 ditambah dengan suhunya itu 299,15. Nah, untuk konstantanya ini kita gunakan rumus Curie-Weiss. Dapatkan konstantanya itu 1,194438268. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai SG-nya dengan cara konstanta dikalikan dengan tinggi, kemudian dikalikan dengan R dikurangi R0,
kemudian dibagi dengan massa sampel, harusnya dikali 10 pangkat 9. Kita langsung cari saja, sama dengan konstanta yang telah kita dapatkan sebelumnya. Ini kita beri tanda kurung terlebih dahulu ya teman-teman di awalnya. Kemudian dikalikan dengan tingginya, kemudian dikalikan kembali dengan R dikurang R0, kita tutup kurung dan dibagi, kemudian ini dibagi dengan massa sampelnya, dan dikalikan dengan 10 pangkat 9 ya teman-teman. Kurung, dan kita enter. Di sini kita telah mendapatkan nilai XG-nya yaitu 5,82345 dikali 10 pangkat min 5. Nah, untuk nilai XM kita cari dengan menggunakan rumus XG dikalikan dengan BM. Jadi sama dengan XG dikali dengan BM-nya itu atau massa molarnya 179,89, kemudian kita enter aja. Dan hasil untuk XM itu 0,0104758. Kemudian untuk nilai X alfanya kita cari dengan cara XD dikali dengan 10 pangkat min 6. Jadi kita masukkan aja ini XD-nya dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Kita enter, dapatkan untuk X alfanya itu minus 0,000073. Selanjutnya untuk nilai XA-nya kita cari dengan cara XM. Sini XM, kemudian kita kurang dengan X alfanya, kita enter saja. Jadi dapatkan untuk nilai XA-nya 0,0105488. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai mu F, kita gunakan cara 2,828 akar XA kali T. Jadi ini kita masukkan aja sama dengan 2,828, kemudian dikalikan dengan SKRT. SKRT itu sama aja dengan pangkat ya. Kemudian angkanya itu ada XA-nya, kita masukkan XA dan dikalikan dengan T. T-nya itu suhu, kemudian kita tutup dan enter. Nah, didapatkan untuk mu F-nya itu 5,02372022. Nah, selanjutnya untuk elektron tak berpasangan, kita akan mendapatkannya dengan cara sama dengan round, kemudian kita pilih mu F, 6 digitnya 0, tutup kurung dan enter. Nah, didapatkan momen magnetik untuk senyawa besi 2 oksalat dihidrat yaitu 5,023372022 dengan elektron tak berpasangannya 5. Nah, seperti itulah cara membuat kalkulator MSB. Cukup sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.